Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Alfred Ramadhani dengan RP 2040221123 dengan proyek besar ini dengan judul proses mitigasi pabrik kimia dengan menggunakan mobil robot. Di sini ada beberapa anggota tim kelompok saya. Yang pertama ada Jeremy Pananjunai Gahu. Yang kedua ada Wahyu Agung Firmanda. Ketiga saya sendiri. Yang keempat ada Rusma Aprilia. Maksudnya yang pertama latar belakang proyek, yang kedua tujuan pembuatan proyek, yang ketiga konsep dan dasar teori, keempat perencanaan dan pengerjaan proyek, yang kelima desain sistem dan diagram alur, yang keenam implementasi proyek, yang ketujuh korelasi mata kuliah. Yang pertama latar belakang proyek, mengapa proyek karena ini itu dibuat atau dirancang. Yang pertama dengan berlatar belakang kejadian kebocoran gas yang sering mengakibatkan bencana bagi kesehatan maupun kebakaran dan keracunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, di sini kami membuat mobil robot yang berjalan secara otomatis, yang dimana bisa memantau keadaan ruangan secara real time, yang dilengkapi dengan beberapa sensor. Kami mengambil salah contoh kejadian yaitu pipa gas amonia yang bocor di pabrik Karawaci, yang dimana terjadi ledakan saat pekerja bikin es batu. Tujuan proyek yang pertama mendeteksi kebocoran gas berbahaya secara otomatis dan akurat di area pabrik kimia. Yang kedua menyediakan sistem pemantauan yang berkelanjutan dengan pengiriman data real time melalui local host dan website. Ketiga meningkatkan efisiensi dalam pemantauan kondisi lingkungan listrik dengan menggunakan teknologi robot yang berjalan secara otomatis mengikuti dinding atau wall following. Konsep dan dasar teori yang pertama, robot dapat berjalan secara otomatis untuk integrasi pabrik. Yang kedua, sensor aktif dan boleh memproses data. Yang ketiga, pengiriman data secara real time ke database maupun website yang kami buat. Ini merupakan perencanaan langkah-langkah. Yang pertama, perakitan dan pemilihan dan perakiraan komponen. Di sini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama, ESP32 sebagai microcontroller. Ada sensor di HT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan. Ada sensor MQ135 yang digunakan untuk mendeteksi gas CO2. Ada sensor ultrasonik untuk all following atau autonomous mobil robot itu tersebut. Di sini kami menggunakan motor driver L298N yang mempunyai dua output. Yang kedua, implementasi sistem otonomous dan interaksi sensor. Yang ketiga, implementasi sistem pemantauan real time. Berikut merupakan desain sistem kontrol proses. Yang pertama, di sini kami memberikan input berupa jarak 17 cm, di mana nanti diproses di microcontroller SP32, lalu SP32 mengirim sinyal kepada driver motor akan menggerakkan motor kiri dan motor kanan, lalu menggerakkan mobil robot tersebut, lalu keluar outputnya. Sehingga demikian ada sensor yang memberikan feedback, yaitu sensor ultrasonik yang menangkap jarak sebenarnya daripada mobil robot dengan dinding dan nantinya dibandingkan pada Samen Junction, lalu diproses kembali pada SP32. Hal ini terjadi secara terus-menerus selama mobil robot itu bekerja atau berjalan. Berikut merupakan sistem desain arsitektur sistem. Di sini kami menggunakan beberapa sensor, yaitu sensor ultrasonik, sensor tegangan untuk mengukur tegangan, sensor getaran untuk mengukur getaran yang terjadi ketika robot itu berjalan, sensor MK135 untuk mendeteksi sensor karbon dioksida, dan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Semua sensor mengirim data kepada microcontroller lalu dengan dikirim ke laptop menggunakan WiFi, di mana seluruh komponen yang dikirim merupakan transmitter atau pengirim dan laptop sebagai receiver atau penerima. Berikut merupakan desain website yang menampilkan suhu, kadar gas CO2, kelembapan,
tegangan, dan getaran yang terjadi saat mobil robot itu bekerja. Berikut merupakan tampilan data website. Di sini ada beberapa tabel dan beberapa grafik. Ini merupakan video ketika robot itu bekerja. Di mana di sini mobil robot pada sensor kiri disetting dengan jarak 17 cm dan pada sensor depan disetting 30 cm, di mana ketika mobil robot berada kurang dari atau sama dengan 30 cm, maka mobil robot akan berbelok ke arah kanan, dan pada saat sensor kiri di atas jaraknya di atas 50 cm, maka mobil robot akan berbelok ke arah kiri lalu berjalan lurus kembali. Ini merupakan implementasi yang kedua, yaitu pengambilan data sensor ultrasonik. Pada saat mobil robot bergerak mengikuti dinding secara lurus, di mana di sini mobil robot telah berhasil mengikuti dinding, tidak berjalan dengan zigzag. Yang ketiga merupakan hasil pengiriman data sensor ke localhost atau database sederhana yang kami buat. Di sini ada beberapa sensor, yaitu suhu, kelembapan, gas, getaran, tegangan, dan waktu pengiriman. Di sini merupakan percobaan pengukuran karbon dioksida atau CO2 menggunakan MQ135 yang telah dikalibrasi untuk mendeteksi CO2, di mana di sini kami menggunakan kertas yang dibakar sehingga menghasilkan asap untuk pengganti CO2. Di mana di sini sensor telah berhasil mendeteksi kadar gas CO2 yang berada di udara. Ini merupakan hasil grafik dan tabel dari deteksi gas CO2 menggunakan sensor MQ135. Korelasi dengan mata kuliah proyek mitigasi pabrik kimia dengan menggunakan mobil robot. Yang pertama, mata kuliah rekayasa teknologi cerdas, yaitu pengolahan data dan pengambilan keputusan. Pengolahan data sensor secara real-time mengirimkan data ke server pusat database localhost untuk dianalisis. Yang kedua, integrasi dengan sistem monitoring. Sistem ini membantu operator pengambilan keputusan lebih cepat berdasarkan data historis dan real-time yang terintegrasi dengan sistem monitoring berbasis IoT, Internet of Things. Rekayasa teknologi pertama, pembuatan database di localhost phpMyAdmin yang kami buat. Berikut merupakan website tampilan yang dimana ketika kadar gas CO2 itu tinggi atau meningkat, yang nantinya akan muncul notifikasi kepada user atau pengguna website untuk agar tidak menuju tempat yang kadar karbon dioksidanya itu tinggi. Yang kedua, mata kuliah optimasi industri, yang dimana pemilihan komponen ataupun menggunakan baterai yang awet sehingga efisiensi penggunaan daya menjadi salah satu fokus utama pada mobil robot ini. Mobil robot yang dirancang secara algoritma following mengoptimalkan jalur gerak dan mengurangi konsumsi energi yang boros atau yang cepat habis. Yang ketiga merupakan sistem kendaraan cerdas, yang dimana mobil robot ini telah dirancang berjalan secara otomatis atau wall following. Berikut merupakan ilustrasi yang dimana mobil robot pada sensor kiri disetting 17 cm, dan ketika sensor depan mendeteksi jarak sekitar 30 cm, maka mobil robot akan bergerak ke kanan dari posisi 1 sehingga ke posisi 3. Yang berikutnya adalah proyek 3 atau robotika industri.
Mobil robot secara otomatis berjalan mengikuti dinding atau mobil robot ini sangat berkorelasi dengan mata kuliah robotika industri, yang dimana mobil robot ini dirancang berjalan secara otomatis dan memiliki beberapa sensor untuk digunakan di pabrik atau industri yang terjadi kebocoran gas. Berikutnya teknik perawatan dan perbaikan. Teknik perawatan dan perbaikan membahas mengenai maintenance pada proyek ataupun perawatan dan perbaikan kepada komponen, wiring, atau pembersihan robot sehingga hal ini bertujuan agar mobil robot lebih awet atau lebih tahan lama sehingga mengurangi kerusakan pada mobil robot maupun dari komponen, bodi maupun yang lainnya. Berikutnya bahasa Indonesia, bahasa baku, di mana penggunaan bahasa baku yang mengikuti kaidah KBBI, daftar pustaka maupun citasi pada laporan akhir proyek sangat berkorelasi dengan PPL, proses mitigasi pabrik kimia dengan menggunakan mobil robot. Sekian, terima kasih atas penjelasan proyek Bersi Learning pada semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.